dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita lelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil pemetaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Terdakwa 5? Alhamdulillah terima kasih. Terdakwa 6? Oke, itu ya. Jadi karena terdakwa 3 dan terdakwa 6 masih pikir, jadi belum berkekuatan ya belum final. Kalau nanti banding masih ada hukum dan masih bisa diubah dan dibatalkan oleh pengadilan atau dikeluarkan itu. Menurut saya bagaimana? Sembilan merupakan plastik kecil yang berisi narkotika. Ini sabu dengan berat metal 0,74 kg. 10 satu paket plastik berisi 22 linting berisi narkotika jenis ganja dengan berat metal 4,2291 gram. 11 satu paket plastik berisi 42 linting berisi narkotika jenis ganja dengan berat metal 10,643 gram. 12 satu timbangan elektrik warna silver dimusnahkan. 13 satu unit handphone merek Infinix warna hitam. 14 satu unit handphone merek Samsung warna hitam. 15 satu unit handphone merek warna biru. 16 satu unit handphone merek Infinix warna hitam. 17 satu unit handphone merek warna putih. 18 satu unit handphone merek Infinix warna putih. 19 stok sejumlah 239.214 dana dirampas. 21 buah karcis berisi video penggeledahan kamar terdakwa Muhammad Kamal Akbar dan foto terdakwa memegang tas kecil ataupun warna putih. 21 pembaca tim antara Muhammad Kamal Akbar dan dokter Prawira tetap berlaku di dalam berkas perkara. 7 membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah 5.000. Demikian diputuskan dalam permohonan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 April 2020 atau SMK dan Presiden Saktiana SMA masing-masing sebagai hakim kita dan diucapkan dalam permohonan umum pada hari Senin tanggal 23 April 2020 sesuai dengan jadwal tersebut dibantu oleh Ibu Dewi yang mewakili SMK dilakukan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh dan jadi oleh SMK. Biasanya menunggu SMH dan ambil hasil dasar dan para terdakwa juga masa gitu ya. Jadi putusan majelis hakim ini belum bersifat benar. Jika saudara terdakwa tidak puas, bisa mengajukan kepada hukum ke pengadilan tinggi ya. Ya, begitu juga dengan penuntut umum. Boleh juga pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Jika dalam waktu 7 hari saudara tidak menentukan sikap, berarti saudara dianggap menerima hukum. Ya, ini belum final. Kalau saudara mengajukan upaya hukum banding, nanti di sana bisa diperbaiki, dibatalkan, atau dikuatkan. Kalau saudara tidak puas dengan putusan dari pengadilan tinggi banding, saudara bisa mengajukan kasasi pemasaran. Dan bisa dikuatkan, bisa diperbaiki atau bisa dibatalkan hukuman. Silakan saudara konsultasi ke penasihat hukum. Konsultasi dulu apakah mau pikir atau menerima putusan atau upaya hukum terdakwa 4 tadi sudah mengerti ya? Ya, jadi terhadap putusan jadi terhadap putusan tersebut saudara saudara pikirkan sejenak, saudara apakah mau terima atau mengajukan upaya banding atau pikir-pikir ya, nanti saya tanya lagi ya. Ini bukan segalanya ya, urusan kami bukan segalanya. Kalau ada salah nanti bisa pengadilan ini. Tapi sudah berupaya keras ya. Saya tanya ke terdakwa
Terima ya, Mbak. Terima. Iya. Terdakwa 2. Sama terima ya, Mbak. Terdakwa 3. Kayak gitu-gitu ya, Mbak. Catat ya, bukan benar ya. Terdakwa 3 berpikir. Terdakwa 4 bagaimana? Itu ya. Itu ya. Jadi belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini. Kita tunggu 7 hari ke depan. Ya. Kalau saudara terdakwa 3 dan terdakwa 6 jimat jahatnya. Saudara harus segera melakukan sikap dalam hukum ya. Dengan demikian sidang akan selesai dan satu unit handphone, intinya suara kita 13 satu unit handphone, Samsung wanita, 14 satu unit handphone, Oppo warna biru, 15 satu unit handphone, dan 16 satu unit handphone, Oppo warna putih, 17 satu unit handphone, dan warna putih. 18 uang sejumlah Rp233 di dalam tugas pidana. Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas saudara. 19 satu timbangan merek elektrik warna silver. Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dimusnahkan. 21 buah flash disk berisi video penggeledahan kamar terdakwa 6 Muhammad Akbar dan foto terdakwa 6 memegang tas kecil ataupun tas putih. 21 tujuh lembar cat antara terdakwa Muhammad Akbar dan Dr. Amelia. Karena berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap status dalam bukti tersebut tetap terlampir dalam arah. Menimbang bahwa sebagaimana pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembunuhan pidana, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok dalam pembidanaan, yaitu menimbang bahwa bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, yaitu bahwa perbuatan para terdakwa yang telah tanpa hak dan mampu menjadi perkara dalam pidana atau dalam satu peristiwa terjadi karena adanya surat tanda yang merupakan sifat batin dari para terdakwa pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya terdapat maksud dan akal dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu taat dan mampu menjadi perkara dalam dua tindak dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa cara melakukan pidana oleh para terdakwa yaitu para terdakwa mengulangi tindak pidana pada saat masih berada dalam menjalani masa pidana dilakukan, sehingga para terdakwa tidak cegah atas pidana yang sedang dijalaninya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pada tindakan dan hukuman para terdakwa. Keadaan memberatkan perbuatan para terdakwa dapat merusak kesehatan khususnya atau kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan mereka. Para terdakwa tidak berterus terang di persidangan, para terdakwa sedang berjalan pidana. Keadaan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Para terdakwa masih muda dan diharapkan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa jatuh pidana, maka harus lebih banyak ketentuan pidana. Mengingat pasal 114 ayat 2 yaitu pasal 1321 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dan Undang-Undang 28 Tahun 1991 pidana serta peraturan perbuatan yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Asep bin Saidim, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Adi, terdakwa 3 Andi Mualim alias Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalim, terdakwa 5 Muhammad Al-Fadi, dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas terbukti salah sah dan mengakibatkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan mampu menjadi perantara dalam jual beli golongan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Asep bin Sadikin dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan setiap putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Adi oleh karena itu dengan pidana
dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 3 Andi Mualim alias Andi dan terdakwa 5 Muhammad Ipandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 3 Andi Mualim alias Andi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa 3 Andi Mualim alias Andi tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok dan barang berisi 1 paket plastik dan yang besarnya bersama 12 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat level 0,9914 gram. 2. 1 paket plastik sedang yang berisi 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat level 3,630 gram. 3. 1 paket plastik klip sedang yang berisi 5 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat level 4,339 gram. 4. 1 paket plastik klip sedang berbalut lakban warna coklat yang berisi 11 paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat level 0,6931 gram. 5. 1 paket plastik klip kecil yang diduga berisi 1 butir narkotika jenis ekstasi berbentuk korak berwarna pink dengan berat level 0,4000 gram. 6. 1 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat level 0,0913 gram. 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat level 0,9917 gram. 8. 1 paket